Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Utami. Saya salah satu mahasiswa IFA Semarang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah media pembelajaran PAUD yang diampu oleh Ibu dosen Bu Suminarsi. Kali ini saya membuat dua media pembelajaran. Yang pertama saya membuat APE papan puzzle jeruk. Cara bermainnya seperti ini. Ini puzzle jeruk, ini bisa bongkar pasang bentuk puzzle jeruknya. Yang kedua botol ini sesuai urutannya J, E, R, U, K, jeruk bisa dibongkar pasang dan bisa juga untuk menaruh manik-manik atau biji-bijian atau lospat. Yang ketiga bisa mengenalkan huruf pada anak atau peserta didik kita. Yang selanjutnya juga bisa mengenalkan warna dasar, 5 dasar untuk anak. Terus juga bisa mengenalkan bilangan. Dilanjutkan dengan media pembelajaran selanjutnya, saya kasih nama pohon jeruk. Pohon jeruk ini yang fungsi yang pertama yaitu penjumlahan. Gurunya bisa menuliskan angka di sini, misalkan angka 2 ditambah 2 sama dengan nanti kita taruh jeruknya, ditaruh di sini, nanti anaknya diajak berhitung. Kegiatan yang kedua yaitu anak mengelompokkan ukuran jeruk, bisa dari yang kecil, sedang, dan besar. Dilanjutkan permainan yang ketiga yaitu mengenal warna juga dan mengenal bilangan 1 sampai Baik, saya jelaskan untuk cara-caranya. Yang pertama kita desain dulu gambarnya jeruk, gambarnya pohon, dan siapkan alat-alatnya. Ada lem tembak, ada gunting, spidol, penggaris, kartus bekas, kertas lipat, lem, dan selanjutnya kita press. Oke, yang tadi yang sudah di print kita press. Kebetulan alat pressnya ini saya memiliki sendiri di lembaga saya, jadi saya bisa press sendiri. Ini tadi yang jeruk, yang gambar pohon juga sudah press. Lalu dilanjutkan dengan pola. Setelah pola itu kita membuat pola jeruk yang pertama dengan kita tempelkan dengan menggunakan lem tembak agar lekatnya tahan lama dan kuat. Setelah dilekatkan dan dibuat pola, lalu kita guntingnya per pohon, per daunnya, ada daunnya, kita gunting menjadi 4 puzzle-nya. Karena usia yang saya ampu adalah usia anak pos PAUD, jadi saya mengguntingnya 4 aja agar mudah dan bisa anak-anak menyelesaikannya. Oke, ini sudah saya gunting, lalu saya tempelkan kembali untuk cross check untuk sekat-sekatnya yang masih belum bisa sempurna. Saya sempurnakan agar bisa rapi. Ini sudah jadi polanya, dan saya lanjut ke kedua yaitu ke angka. Nanti ke angka ini saya juga menggunakan press sama kertas buffalo warna putih yang sudah didesain tadi. Ini ada beberapa juga yang perlu saya rapikan, karena juga yang satu untuk anak harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan anak. Lanjut yang kedua, untuk permainan puzzle-nya kan sudah. Dilanjutkan dengan botol bekas yang sudah saya gunting dan saya rapikan. Lalu botol bekas tersebut itu saya gunting dan saya ambil bagian yang ada tutupnya, kemudian yang ada tutupnya itu saya kasih tempel huruf J, E, R, U. Kenapa jeruk? Karena kita sesuai temanya. Jadi
5 botol. Saya membutuhkan 5 botol. Saya tempel satu persatu agar nanti anak bisa mengeja serta bisa mengenal huruf dan dari segi kognitifnya, dari segi motorik halusnya sama motorik kasalnya, anak bisa membuka dan menutup tutup bokol tersebut. Untuk yang selanjutnya saya memasangkan nama-nama warna yang ada di bawahnya botol. Itu adalah mengenal, tujuannya untuk mengenalkan 5 dasar warna anak kepada anak. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Serta juga saya memberikan bilangan sederhana karena ini untuk usia PAUD ya. Saya memberikan bilangan 1 sampai 5 bilangan. Setelah itu saya menempel botol itu menggunakan lem tembak atau lem lilin agar kuat gitu. Selain itu botol-botol ini juga bisa dibuka tutup dan bisa dimasukkan sesuai angka yang ada di bawahnya. Misalkan angka 1 kita masukkan biji salak atau biji jeruk bisa, atau manik-manik bisa, atau pom-pom gitu bisa. Misalkan itu di bawahnya ada angka 3, kita masukkan manik-maniknya 3 begitu. Jadi APE ini sudah jadi. Ada yang pertama manfaatnya itu permainannya untuk puzzle buah jeruk. Yang kedua bisa membuka menutup botol sesuai huruf ejaannya jeruk tadi. Yang selanjutnya juga untuk memasukkan manik-manik sesuai angka, terus juga bisa mengenal warna, juga bisa mengenal bilangan. Jadi banyak sekali ya manfaatnya untuk APE dari puzzle jeruk ini. Setelah itu saya kasih ini lingkaran dengan huruf jeruk. Nanti misalkan bundanya saat memberikan instruksi, coba kita cari huruf J mana ya, huruf J ini kita tunjuk, nanti anak yang mencari tutup botol huruf J tersebut. Nanti biarkan anak memasang sendiri. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Ini bisa dibuka dan ditutup. Nanti ini untuk motorik halus anak. Untuk konsentrasi antara tangan dan matanya juga, koordinasi tangan dan matanya juga agar berkembang, dan kita sebagai guru juga memberikan stimulasi atau rangsangan yang baik untuk peserta didiknya. Dilanjut untuk pembuatan pohon jeruk. Untuk pohon jeruk ini bahan dasarnya, papannya juga saya menggunakan kardus bekas, dan yang kedua setelah desain yang saya buat tadi itu sudah bagus, itu saya print, setelah itu saya press tadi dan saya gunting gitu. Untuk yang pertama saya menggunting judulnya dulu, yaitu pohon jeruk. Dilanjutkan saya menggunting pohonnya. Jadi ini biar rapi, saya mengguntingnya juga pelan-pelan. Kenapa saya press semua? Karena sifatnya biar tahan lama dan bisa digunakan bolak-balik seperti itu. Sebenarnya APE itu kita bisa buat sendiri ya, tidak harus kita beli. Misalkan kita tidak bisa membuatnya, otomatis kita beli. Misalkan kita bisa membuatnya, kita buat sendiri aja ya. Yang kedua, setelah judul saya tempel, pohon saya tempel, saya lanjutkan dengan
gelas plastik ini saya membutuhkan 3 buah plastik. Saya siapkan, saya gunting, dan saya juga menggunting buah jeruk, gambar buah jeruk. Ini adalah gambar buah jeruk yang nantinya kita belajar matematika untuk anak-anak. Nah, nanti matematikanya untuk anak-anak, misalkan Bunda punya buah jeruk 2, ditambah lagi dari Bunda Irma 2 loh, berapa ya jumlah jeruknya Bunda. Nanti kita ajak anak-anak itu berhitung penjumlahan sederhana gitu ya. Ini setelah saya siapkan, saya gunting semuanya. Nanti saya tinggal nempel-nempel begitu. Dan ini saya lanjutkan lagi ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Setelah kita gunting-gunting gelas tadi, kita lem dengan lapisan putih agar saat menulis biar kelihatan. Terus setelah gelas itu ditempelkan kertas putih tersebut tempelkan ke kardusnya. Kardusnya berjejer menjadi 3. Yang pertama fungsinya untuk penjumlahan, yang kedua juga untuk penambahan itu jumlahnya, dan yang ketiga itu untuk hasil akhirnya. Dilanjutkan juga dengan angkanya, angka 1 sampai 10, dan warna itu juga harus digunting dengan rapi. Setelah digunting, nanti kita bisa melekatkan di bagian bawahnya. Fungsinya gelas tadi selain untuk penjumlahan juga untuk mengelompokkan. Setelah desain gambar jeruk yang tadi sudah saya print, sudah saya press, lalu saya gunting. Ada 3 dengan ukuran yang berbeda, ada yang kecil, sedang, dan besar. Ini fungsinya untuk anak-anak bisa mengenalkan konsep besar kecil suatu benda. Nanti setelah permainan pohon penjumlahan tersebut, anak-anak juga bisa bermain mengelompokkan jeruk dengan berbagai ukuran tersebut, serta juga dapat mengenal beberapa angka atau bilangan 1 sampai 10, serta juga bisa mengenalkan warna. Ini anak-anak ini nanti juga bisa menjepit warna, jadi nanti warna merah dijepitkan ke warna merah gitu, warna hijau dijepitkan ke warna hijau juga. Ini saya jelaskan dulu, ini saya lagi menggunting buah jeruknya. Nanti penjumlahannya kita bermain bersama anak. Misalkan saya sebagai gurunya menuliskan angka 2. Bunda Puji mempunyai 2 buah jeruk, ditambah lagi 2. Jadi anak-anak nanti yang memasangkan buah jeruknya ke atas pohon tersebut. Nanti anak-anak coba memasangkan 2, jadi 2, terus lagi menaruhnya 2. Selain itu anak-anak juga bisa berimajinasi, terus motorik halusnya juga anak bisa terstimulasi, serta koordinasi mata dan tangannya juga berkembang sangat baik. Ini anak-anak juga selain mengelompokkan itu, penjumlahan itu juga dapat mengenal huruf. Jadi beberapa anak itu kadang untuk berhitungnya harus dikenalkan dengan benda konkret atau benda nyata. Dengan media ini anak-anak sudah seperti mengenal dengan benda konkret atau benda nyata. Jadi anak kalau suruh penjumlahan itu harus melalui kegiatan yang menyenangkan seperti ini. Dilanjutkan lagi untuk
tempat penyimpanan jeruknya agar tidak bercagar atau tidak hilang, saya sudah sediakan tempat penyimpanan, yaitu berupa plastik pres yang sudah saya sebutkan alat dan bahannya yang ada di desain pembelajaran tersebut. Selain pasel jeruk dan pohon jeruk ini, beberapa kegiatan yang menyenangkan untuk anak bisa dilakukan juga di rumah, seperti memeras jeruk, mengecap jeruk, dan lain sebagainya. Jadi selain membuat API itu keamanan, juga harus kita lihat konsepnya seperti apa, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, memberikan stimulasi atau rangsangan untuk anak-anak seperti apa. Jadi untuk sebagai guru-guru kita harus kreatif, inovatif, serta bisa membuat media pembelajaran sendiri. Karena kalau kita bisa membuat media pembelajaran sendiri itu lebih asik, karena sesuai tema yang atau modul yang kita buat gitu. Misalkan besok tema binatang, kita juga bisa membuat APE terkait binatang. Untuk tema buah, kita juga membuat APE tema buah. Sekali lagi kita harus menjadi guru yang inovatif, kreatif. Ini medianya saya buat 2. Karena apa? Karena anak didik saya itu ada 20, jadi biar tidak berebutan. Untuk yang KB itu ada 35, untuk yang PP ada 20. Tapi ini untuk lebih memaksimalkan biar tidak anak berebut, bisa ditambahkan dengan media yang lain atau nanti itu istilahnya media tambahan atau APE jurnal tambahan. Jurnal tambahan itu bisa memakai dengan media lain gitu. Jadi kalau anak-anak itu sudah main ini, nanti ada permainan terakhirnya seperti itu. Ini juga sudah hampir jadi, tinggal saya menempel lingkaran-lingkaran itu, saya gunting bentuk lingkarannya, dan warnanya itu juga sudah berbeda-beda agar anak bisa memahami warna, memahami bentuk, meningkatkan matematika gitu, mengenalkan matematika anak sejak anak usia dini gitu. Jadi sebagai guru kita harus kreatif. Oke, satu lagi kreatif, inovatif. Di hasil akhir nanti saya juga akan menjelaskan cara bermainannya. Jangan lupa ya untuk ikuti YouTube-nya Bunda Puji dengan linknya Bunda Puji Utami Bojonegoro. Ini adalah beberapa video yang saya buat terkait tugas kuliah. Ada beberapa juga video tentang kegiatan desa, ada juga video terkait mata kuliah yang lain juga. Tapi saya senang dengan mata kuliah ini, saya bisa menciptakan suatu ide yang saya tuangkan gitu. Jadi saya bisa menghasilkan suatu APE yang bisa saya buat untuk media atau alat peraga atau alat yang bisa saya gunakan sebagai saya mengajar. Saya sudah beberapa membuat media pembelajaran. Saya juga pernah ikut ke lomba pembuatan APE dan alhamdulillah dapat juara 2. Jadi saya mungkin harus meningkatkan juga kreativitas saya untuk menjadi juara 1 di lomba-lomba yang akan datang. Semoga sebagai guru PAUD, ibu-ibu semuanya juga
luar biasa, juga tetap semangat memberikan kontribusi yang baik untuk peserta didik kita. Ini saya sudah saya lanjutkan untuk pembuatan APE-nya ya. Ini saya sudah mulai menata, karena saya harus menatanya itu sesuai dengan background atau tempatnya. Jadi saya tata dulu, nanti kalau sudah fix saya baru ngelem, karena lemnya itu bersifat permanen. Jadi misalkan kita salah nempel itu juga mencabutnya susah, juga akan membekas gitu. Jadi selain keamanan, keindahan, juga harus diperhatikan kerapiannya juga untuk pembuatan API ini. Ini saya yang membuat zigzag. Selain zigzag itu untuk apa ya, anak-anak bisa memegangnya itu berpindah-pindah tempat gitu loh, berpindah-pindah tangannya, bisa berpindah-pindah seperti itu. Ini juga sudah saya tata. Saya kemarin agak lupa membuat itu lambang bilangan seperti penjumlahan, pengurangan. Itu berarti saya buat yang bisa digosok, itu yang saya kasih putih-putih, yang sudah saya press juga, itu bisa digosok dengan tisu. Oke. Di dalam gelasnya itu saya kasih buah jeruk yang tidak permanen, misal selain untuk penyimpanan juga untuk tempatnya. Itu bisa diambil, kita tuh menjumlahkannya, gurunya itu menulis di dalam atau di atasnya gelas plastik tersebut. Itu bisa dihapus asalkan tidak permanen gitu, seperti itu. Dan yang yang paling mengasihkan itu anak-anak menempel langsung buah jeruknya ke atas pohon. Kita bilang, Bunda Puji punya 2 jeruk, berarti ditambah 2 jeruk ada berapa, nanti anak-anak akan kita ajak berhitung bersama. Misalkan pengurangan juga begitu, dengan cerita buah jeruknya Bunda Puji ada di pohon ada 5, ternyata jeruknya busuk loh, dimakan lalat buah, 2 yang dimakan jatuh. Wah, diambil kan itu yang di atas pohonnya 2, berarti tinggal pohon buah jeruknya tinggal 3, seperti itu. Kita ambil di atasnya, berarti itu masih 3, dan anak-anak diajak berhitung sambil menunjuk jarinya, seperti itu, lebih asik gitu. Terus yang selain itu, kalau misalkan anak-anak sudah mulai paham, sudah mulai agak bosan, kita kenalkan ke permainan selanjutnya. Yaitu mengelompokkan buah jeruk dengan berbagai ukuran. Itu kita harus menyiapkan piring plastik juga, kita acak buah jeruknya, nanti anak-anak biar memilah. Itu sengaja di sampingnya gelas itu saya kasih buah jeruk dengan berbagai ukuran. Jadi misalkan yang kecil itu saya tak suruh naruh yang ke gelas kecil, yang besar ke besar, dan yang sedang ke sedang, seperti itu. Bagus sekali. Oke, ini sudah hampir berapa persen ya, 80%. Ini saya teruskan karena mengguntingnya cukup lama, karena kecil-kecil, jadi saya mengguntingnya butuh waktu yang lama. Ini saya selesaikan, itu saya kasih contoh beberapa buah jeruk yang tidak permanen, itu bisa diambil gitu. Fungsinya nanti bisa anak saat penjumlahan, bisa anak langsung yang menempelkan buah jeruk tersebut gitu. Kira-kira seperti itu untuk cara buatnya. Ini juga sudah saya buat desainnya, jadi nanti kalau ada yang mau membuat seperti saya, bisa saya kasih desainnya. Terus jangan lupa untuk kegiatan mainnya, kita waktu awal harus bisa menjelaskan atau menjelaskan cara bermain ke peserta didik kita, seperti itu.